Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rasidin Alfarizi dengan NIM 41121110031 akan mempresentasikan tugas besar 2 aspek hukum dalam pembangunan. Pembahasan yang akan dibahas pada presentasi ini yang pertama adalah manajemen klaim proyek, yang kedua arbitrase, dan yang ketiga etika dan kompetensi engineer serta profesionalisme. Yang pertama, untuk manajemen klaim proyek. Definisi klaim. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, klaim berarti tuntutan, pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak memiliki atau mempunyai atas sesuatu. Terdapat perbedaan yang cukup mendasar antara definisi klaim menurut bahasa Indonesia dengan definisi klaim menurut bahasa asing. Khususnya dalam bahasa Inggris, klaim berdasarkan keputusan bahasa Inggris berarti permintaan atau demand, bukan sebuah tuntutan. Ini adalah pengertian yang benar menurut Yasin. Definisi klaim konstruksi. Dalam konstruksi, menurut Yasin, adalah klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan jasa konstruksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa atau antara penyedia jasa utama dengan sub-penyedia jasa atau pemasok bahan atau antara pihak luar dengan pengguna atau penyedia jasa yang biasanya mengenai permintaan tambahan waktu, biaya, atau kompensasi lain. Jenis klaim konstruksi pada umumnya, klaim konstruksi dibedakan dalam dua bentuk, yaitu klaim dalam bentuk keterlambatan waktu penyelesaian konstruksi dan klaim dalam bentuk pembengkakan biaya untuk konstruksi. Jenis-jenis klaim konstruksi yang pertama ada klaim tambahan biaya dan waktu, lalu ada klaim biaya tak langsung, lalu ada klaim tambahan waktu dan klaim kompensasi lain. Prosedur pengajuan klaim. Pertama, klaim diawali dengan terjadinya perubahan suatu pekerjaan. Lalu, apabila perubahan pekerjaan tersebut telah diketahui sebelumnya, maka penyedia harus memberitahu secara tertulis. Dapat melakukan pemberitahuan kepada pengguna jasa, di mana perubahan pekerjaan baru diketahui setelah pekerjaan sedang berjalan, maka perubahan pekerjaan tersebut dinamakan perubahan tidak resmi. Begitu kontraktor telah memberitahukan keinginannya untuk mengajukan klaim secara tertulis, maka kontraktor harus menyediakan dokumen-dokumen yang mendukung untuk pengajuan klaim. Lalu pengguna jasa akan mengevaluasi dokumen tersebut dengan menggunakan rate harga yang tertera dalam kontrak. Apabila klaim telah disetujui oleh pengguna jasa, maka pengguna jasa wajib mengeluarkan perintah perubahan pekerjaan atau variation order. Setelah terbit perintah perubahan harus diikuti dengan penerbitan amandemen kontrak. Alat bukti untuk proses klaim yang pertama ada daily report, weekly report, dan monthly report seperti laporan harian, mingguan, dan bulanan. Lalu ada master schedule, ada set instruction, ada RFI, lalu ada MOM atau risalah meeting, foto video, test report, dan material receipt seperti serah terima atau surat jalan. Penyelesaian klaim. Menurut Eileen dan Imelda, ada 6 metode penyelesaian yang umum digunakan dalam industri konstruksi, antara lain, yang pertama negosiasi, yaitu pihak-pihak yang berselisih mencari penyelesaian perselisihan tanpa campur tangan dari pihak lain. Keputusan akhir sifatnya tidak mengikat. Lalu ada mediasi, pihak yang berselisih menggunakan mediator untuk menyelesaikan perselisihan di mana pihak ketiga ini bersifat netral. Keputusan akhir tidak mengikat. Lalu ada arbitrasi, adalah penyelesaian perselisihan yang dibentuk melalui kontrak di mana pihak yang berselisih menunjuk arbitrator dari badan arbitrase dalam menyelesaikan perselisihan.
Keputusan akhirnya bersifat mengikat. Arbitrasi merupakan alternatif yang lebih cepat dan murah untuk menyelesaikan klaim, namun memiliki banyak kerugian, biasanya disebabkan karena proses yang lambat. Lalu ada litigasi, yaitu perselisihan akan dibawa ke pengadilan, di mana masing-masing pihak akan diwakili oleh pengacaranya. Lalu ada mini trial, yaitu penyelesaian perselisihan di mana pihak yang berselisih diwakili oleh masing-masing manajer proyek dan adanya pihak ketiga atau neutral panel sebagai penasihat. Lalu ada dispute review board, yaitu penyelesaian perselisihan di mana masing-masing pihak yang berselisih memiliki satu perwakilan, lalu perwakilan tersebut memilih pihak ketiga. Keputusan akhir sifatnya tidak mengikat. Lalu kita akan membahas arbitrase. Definisi arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan di mana para pihak yang bersengketa sepakat untuk menyerahkan penyelesaian kepada arbiter atau dewan arbitrase. Lalu, definisi arbiter. Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh pengadilan negeri atau lembaga arbitrase untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 7. Lalu, sumber hukum arbitrase di Indonesia adalah UU No 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Syarat arbiter diatur dalam pasal 12 UU Nomor 30 Tahun 1990. Syarat-syaratnya yaitu: pertama, cakap melakukan tindakan hukum, berumur paling rendah 35 tahun, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa, lalu tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase, lalu memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun. Hakim, jaksa, panitera, dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter. Batasan arbitrase pada pasal 5 UU Nomor 30 Tahun 1990 pada ayat 1, sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak bersengketa. Pada ayat 2, sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian. Lalu, keputusan arbitrase. Keputusan arbitrase bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang setara dengan pengadilan, asalkan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1990 menyatakan bahwa suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan di bawah ini. Pertama, meninggalnya salah satu pihak, lalu bangkrutnya salah satu pihak, novasi, insolvensi salah satu pihak, pewarisan, lalu berlakunya syarat-syarat hapus perikatan pokok, lalu bila mana pelaksana perjanjian tersebut dialih tugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut, atau berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok. Lalu pada pasal 11, adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjian ke pengadilan negeri.
Pengadilan negeri wajib menolak dan tidak campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Lalu, untuk pembatalan putusan arbitrase diatur pada pasal 70 sampai pasal 72 dalam Undang-Undang Nomor 30 1999. Syarat pembatalan yaitu apabila putusan diduga mengandung unsur sebagai berikut. Yang pertama, surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu. Yang kedua, setelah putusan diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lainnya atau pihak lawan. Yang ketiga, putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Lalu sifat pembatalan. Dalam pasal 72, pembatalan putusan dapat dibatalkan seluruhnya atau dibatalkan sebagian oleh ketua pengadilan negeri. Dan terhadap putusan pengadilan negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir. Lalu, keuntungan arbitrase adalah prosesnya yang lebih cepat, privasi dan kerahasiaan terjamin, karena putusan dalam arbitrase tidak dimuat secara umum, tetapi hanya pada pihak-pihak yang terkait saja, tidak seperti putusan pengadilan, lalu putusannya yang final dan mengikat. Bahasan ketiga, etika dan kompetensi engineer serta profesionalisme. Yang pertama, definisi etika. Etika adalah sistem nilai yang dikonstruksi oleh masyarakat mengenai prinsip moral yang membimbing perilaku individu dalam membedakan benar dan salah. Lalu, definisi kompetensi. Kompetensi adalah kombinasi antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan secara efektif. Lalu, definisi profesionalisme. Profesionalisme adalah sikap, perilaku, dan penampilan seseorang dalam menjalankan tugas yang mencerminkan kualitas tinggi. Hubungan antara etika, kompetensi, dan profesionalisme. Ketiganya saling berhubungan dan mendukung dalam bentuk praktik profesional yang berkualitas. Etika sebagai landasan menentukan apa yang benar dan salah. Kompetensi sebagai kemampuan memastikan tugas dilakukan dengan benar. Dan terakhir, profesionalisme sebagai pelaksanaan menjamin tugas dilakukan dengan sikap dan cara yang terhormat. Ilustrasi hubungan. Etika tanpa kompetensi sama saja dengan niat baik tetapi tidak mampu menjalankan tugas dengan benar. Lalu, kompetensi tanpa etika adalah kemampuan teknis yang tinggi tetapi beresiko disalahgunakan. Profesionalisme tanpa keduanya adalah penampilan yang baik tetapi tidak memiliki fondasi moral dan kemampuan. Lalu, ada kode etik profesi. Kode etik profesi adalah sebuah dokumen formal yang mengatur standar perilaku dan prinsip moral yang harus dipatuhi oleh anggota profesi. Kode etik juga dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Prinsip-prinsip etika profesi yang pertama adalah tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan maupun terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain. Yang kedua adalah keadilan, yang ketiga adalah otonomi. Tujuan kode etik profesi adalah untuk menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, meningkatkan pengabdian para anggota profesi, meningkatkan mutu profesi, meningkatkan mutu organisasi profesi, meningkatkan layanan di atas keuntungan, mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat, lalu menentukan baku standarnya sendiri. Terima kasih.